simpan umpamanya 1 juta 1 tahun, itu uang akan tidak akan hilang. Bahkan bertambah ya. Bertambah dari akumulasi koperasi menjalankan unit-unit usaha, unit-unit produksinya, bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan di sana Kang, ini hebatnya. Hebat. Berproduksi. Kalau mati ya mau nambah dari mana ya Pak Haji ya? Betul Kang, betul. Ya. Oleh karena itu, betul kata Bapak Haji Mukhrijal ini bahwa diutamakan primer karena produktif. Betul. Kebutuhan masyarakat sehari itu dibutuhkan. Nah, kalau sudah produktif akan berdampak koperasi itu koperasi yang aktif kalau menurut bahasa dari pemerintah atau pembina koperasi kan pemerintah kan. Koperasi aktif itu yang bisa meregulasi dana keuangan anggota itu menjadi produktif sehingga bermanfaat untuk anggota lain. Dan begitu Pak Haji. Iya betul. Nah ini luar biasa nih Pak Ustadz ya, perspektif koperasi dari Islam gitu ya. Nah sebetulnya memang Islam itu sangat mendukung, bahkan mungkin Bapak Koperasi Indonesia pun Bung Hatta beliau terinspirasi dari nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, oke, sekarang kembali lagi ke Pak Haji nih. Pak Haji, berbicara tentang koperasi di luar negeri itu, terutama di Jepang dan di Eropa, itu yang maju itu bahkan koperasi bukan perbankan, Mbak. Nah, terutama di Jepang nih. Nah, padahal Bapak Koperasi Indonesia dengan ekonomi kerakyatannya itu memang sudah berjuang gitu ya untuk membesarkan koperasi di Indonesia. Nah, berbicara tentang koperasi yang ada di Cimahi nih, Pak Haji. Dari sekian ratus ya, kira ratusan ya kalau tidak salah. Itu hanya 25% yang bisa RAT kan. Nah, kemudian nih dari Dekopinda ya. Mungkin Pak Haji bisa memberikan informasi kepada para pendengar 5 waktu nih, ke para sahabat 5 waktu, bagaimana nih perspektif koperasi, terutama koperasi Cimahi ini ke depannya Pak Haji? Kita bicara tentang prospek ke depan, mengenai masalah bunga disimpan dulu, karena itu adalah debatable ya. Debatable. Iya. Yang nggak senang mengatakan itu haram, yang senang mengatakan itu halal kan gitu. Akhirnya kacamatanya beda. Iya, tergantung cara memandang ya. Ada sebuah pengalaman 2 tahun yang lalu, Dekopinda melaksanakan studi banding, membawa koperasi sekota Cimahi ke Kuningan. Karena kebetulan pada waktu itu ada peringatan Hari Koperasi tingkat provinsi dilaksanakan di Kuningan. Sebelumnya kan kita studi banding dulu di koperasi-koperasi itu. Koperasi yang kita lewati, kita studi banding dulu. Ternyata dari hasil itu ada suatu hal yang menarik. Peserta studi banding itu biasanya kalau udah capek, malam tidur ya. Betul. Masuk kamar, tidur. Apalagi di Kuningan cari hiburan dan sebagainya. Tapi ternyata enggak. Pulang dari studi banding, semuanya masuk ke hotel, makan malam. Setelah itu mereka membuat grup diskusi kecil-kecil. Membuat grup diskusi. Saya tahunya itu berapa bulan berikutnya. Pada saat itu saya enggak ngeh. Berapa bulan berikutnya, sekitar mau tutup buku itu, antara November Desember, saya kunjungi sebuah koperasi. Kemudian koperasinya bilang, Pak, kami sudah keluar dari zona riba. Sudah keluar dari zona riba. Sudah keluar dari zona riba. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada teman-teman dari koperasi yang berbasis syar'i. Ngobrol-ngobrol, ternyata oleh saya itu dijadikan semacam referensi. Caranya bagaimana?
Akhirnya saya coba diskusi sama teman, sama pengurus dan beberapa anggota. Akhirnya menemukan sebuah konsep. Bagaimana konsepnya? Nah, setiap orang yang ingin minjam ke koperasi, itu pengurus akan tanya orang itu. Ini uang ini dipinjam untuk apa? Uang ini dipinjam untuk apa? Ternyata rata-rata orang yang meminjam koperasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang primer ataupun yang sekunder. Bukan untuk modal lagi gitu. Bukan untuk modal. Oh gitu ya. Bukan untuk modal. Nah, terus gimana? Sekarang begini. Untuk beli kursi misalnya. Saya butuh uang misalnya 2 juta. Kursi di rumah udah jelek, mau diganti sama yang bagus. Kemudian oh oke, kalau gitu pinjaman Bapak, Ibu di ACC oleh koperasi. Tolong model kursinya mau yang seperti apa? Tolong fotonya bawa ke koperasi. Nanti Ibu, Bapak, kursi tersebut sudah ada di rumah. Datang lagi satu orang. Untuk apa? Saya mau ngerehab rumah. Karena rumah bocor. Iya. Perlu apa? Gitu. Nah, perlu apa? Perlu bata, perlu semen, perlu pasir. Perlunya berapa? Tolong datanya masukkan ke koperasi. Dimasukkanlah data ke koperasi. Setelah itu barang datang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ini saya pikir adalah sebuah cara, karena kalau nggak salah nih Pak Ustadz, tolong dibenarkan kalau salah ya. Itu Al-Quran itu mengatakan, ada sana tuh, ahalallahul bai'a wa haramur riba. Iya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sewaktu koperasi berjual beli sama anggota, itu halal. Ya. Tidak ada double tebal di sana. Tidak ada orang yang memperdebatkannya. Jual beli adalah halal. Iya, halal. Apalagi yang dilandasi dengan antara minkum. Ada keridaan dari si pihak penjual dan si pihak pembeli. Adapun keuntungan yang didapat dari sana, keuntungannya itu adalah keuntungan tijarah. Iya. Keuntungan dagang kan? Dagang dan tijarah. Keuntungan dagang. Bukan keuntungan dari pinjam meminjam gitu. Iya. Saya lihat di sini, ini adalah kreativitas berpikir dari seorang pengurus koperasi. Luar biasa. Setelah teliti, ternyata dia punya 2 keuntungan. Si koperasi dia punya keuntungan. Keuntungan yang pertama, karena dia berlangganan dengan salah satu toko, dia dapat diskon di sana. Betul. Karena berlangganan. Iya, karena berlangganan. Betul. Yang kedua, dia bisa menambahkan margin atau keuntungan di dalam harga barang yang dibebankan kepada anggota yang membutuhkan. Betul. Sudah ada lagi keuntungan. Ada 2 kali keuntungan di sini. Berbeda dengan halnya kalau dia misalnya minjam 2 juta. Ini jasanya berapa? Kalau di koperasi kita jasa bunga. Jasa, betul. Jasanya berapa? Taruh jasanya 1%. Atau kalau jasa 1% dari 2 juta 20.000 ya? Betul, 20.000. Tapi kalau dari 2 juta nggak mungkin toko ngasih 20.000. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin toko ngasih 20.000. Iya, betul. Kalau dia nggak apa harga juga ini bisa sampai 10%. Iya. Dia bisa, jadi artinya paling tidak dia akan dapat 15% dibandingkan dengan 1% yang terima. Artinya lebih menguntungkan. Ternyata setelah saya cek di akhir tahun, memang pada awalnya saya bilang gini, Pak nggak bisa gitu, di koperasi itu nggak bisa, saya anak kudel pengurus, Betul. segala sesuatu itu harus dirembukan. Iya. Taruhlah tadinya menemu sebuah konsep ini nanti dibicarakan di dalam RAT. Betul. Setuju nggak anggota dengan cara seperti itu? Kalau anggota tidak setuju,
kerja Bapak jadi sia-sia, Bapak nanti dimaki-maki loh semua anggota. Betul, betul. Nah, itu salah satu contoh kita ke depan mau seperti apa sih gitu kan. Nah, ya. Nah, Mudah-mudahan nih Pak Haji ini bisa menjadi suatu prototipe ya di Iya. Cimahi, karena memang saya mendengar juga di beberapa koperasi juga ada yang sudah menjalankan hal seperti itu Pak Haji. Iya. Jadi memang barang gitunya bukan Barang. berbentuk uang, Bukan berbentuk uang. Nah, ini mungkin untuk Cimahi bisa menjadi suatu prototipe atau kita kembangkan nih ke depan nih gitu ya. Nah, makanya pada waktu kita rakor pada bulan November kemarin, kita inginkan koperasi ini keluar dari zona nyaman ini. Oh iya dong. Nyamannya tadi disimpan pinjam. Sudah berpuluh-puluh tahun hidup disimpan pinjam. Iya, disimpan pinjam aja. Ternyata seperti itu saja, nyaman di sana gitu kan. Iya, banyak Tidak yang mau pinjam berkembang daripada yang nyimpen ya kan gitu. Belum lagi keseret sama kredit macet kan, gitu kan. Belum lagi karena masalah perbankan dan sebagainya. Iya. Jadi kita mulai 2019 ini kita koperasi kita minta supaya pelan-pelan keluar dari zona nyaman. Iya. Artinya apa? Usahanya harus dikembangkan. Betul. Jangan jadi mono usaha tapi harus jadi multi usaha. Betul. Nah, untuk itu Dekopinda kan tidak asal ngomong. Iya. Kalau asal ngomong, orang perguruan tinggi barangkali omongannya udah sering tentang itu gitu kan. Berkoperasi lah, yang dikoperasikan itu ada sektoril itu kan. Tapi caranya seperti apa gitu. Betul. Ya, makanya tugas dari Dekopinda sebagai lembaga fasilitator, kita fasilitasilah koperasi itu untuk mendapatkan barang-barang yang lebih murah. Betul. Luar biasa nih. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi baru nih ke depannya. Ini ya. Sudah gitu ya. Ini kita sudah itu. Jadi si koperasi membeli barang sebuah tempat, satu tempat, yang harga barang tersebut ini di bawah harga grosir. Di bawah harga grosir gitu. Taruhlah misalnya beras ya. Beras, kita ambil saja contohnya harga beras di grosir itu 10.000. 10.000. Si koperasi bisa mengambil ke pedagang beras tadi dengan harga 8.000. Bahkan mungkin dari Bulog Pak Haji. Iya. Dari Bulog kan lebih ini gitu ya. Dapatlah dengan harga 8.000. Artinya kalau koperasi menjual ke anggotanya dengan harga 10.000, itu kan sama dengan harga grosir kan? Artinya sama dengan anggota berbelanja ke grosir. Iya. Nah, ini langkah yang kita lakukan, kita coba kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, supaya apa? Supaya konsepnya nyambung. Kita tidak hanya ngasihkan ide, tidak hanya mengasihkan cara, tapi kita juga ikut memfasilitasinya. Kenapa? Karena acuan kita ke depan ini ada visi dari Dekopinda, ini yang disepakati tahun 2015 yang lalu, bahwa pada tahun buku 2020 nanti, peningkatan angka kesejahteraan seluruh koperasi yang ada di Kota Cimahi itu adalah 75%. 75% ya? 75%. Banyak tadi serangan mengenai masalah angka 75%. Apakah mungkin atau tidak? Saya kira kita harus ikhtiar, insya Allah dengan ikhtiar akan berhasil. Nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa. Iya. Kenapa? Ini nanti kita buktikan di lapangan gitu. Ternyata dari apa yang kita yakini di awal itu dengan hakul yakin tahun 2015 ini pasti bisa. Pada tahun buku 2017 peningkatan angka kesejahteraan anggota melalui koperasi di Kota Cimahi itu angkanya sudah 81,7%. Oh. Melebihi target kan? Oke. Targetnya 75, kita sudah 81. Targetnya 2020, ini 2017 sudah tercapai. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi gitu. melampaui target yang ada dari 75 ke 81 ya. Nah, gini Pak Haji, berbicara tentang zaman ya, yang namanya cek orang Sunda mah gitunya kudu bisa ngiglan zaman ya. Nah sekarang ini kan zaman internet ya, zaman teknologi gitu ya.
Nah, bagaimana nih Pak Haji? Kan sekarang ada yang namanya revolusi 4.0 atau 4.0 gitu ya. Nah, tentang teknologi ini. Nah, bagaimana nih? Adakah dari Diskopinda ini kepikiran nggak ada sebuah program gitu ya yang bisa disinergikan dengan kemajuan teknologi gitu ya nih? Silakan Pak Haji. Oke, ini nyambung ini pada 2017 awal. Ini kita sudah rancang program ini. Sehingga muncullah program yang namanya SIAKO. SIAKO. Ya, SIAKO. Sistem Informasi Koperasi. SIAKO. Apa fungsinya? Itu kita seluruh koperasi itu sudah kita kumpulkan, sudah kita sosialisasikan dulu dengan Teknopark. Begini loh bentuknya seperti ini, fungsinya seperti ini. Jadi begini, sewaktu anggota ingin tahu ini, sekarang bulan Maret, baru jalan 3 bulan dari Januari kan? 2 bulan malah. 2 bulan. Baru Februari. Baru Januari, Februari. 2 bulan. Dia ingin tahu SAU saya sekarang berapa? Pada saat yang sama hari ini, jam ini, detik ini dia klik, keluar SAU Anda sekian. Loh, SAU saya dari mana? Berdasarkan rumusnya SAU itu didapatkan dari pendapatan dikurangi oleh beban. Muncullah SAU. Kemudian SAU secara global itu kan dibagikan kepada anggota. Sesuai dengan transaksi anggota itu. Itu hebatnya teknologi. Tanpa tidak usah menunggu, hari ini dia tahu. Jadi bisa diakses melalui HP Android gitu ya, kan sekarang zaman Android gitu ya. Persyaratannya seluruh anggota harus punya Android. Kemudian artinya apa? Si anggota tidak perlu menunggu SHU sampai akhir tahun untuk mengetahui. Sehingga dari awal dia udah tahu bahwa berarti saya sejahtera. Kalau berarti SHU yang saya terima kecil tidak sesuai dengan saya inginkan, saya bisa masukkan saran di pengurus karena di sana ada kolom saran untuk pengurus. Usaha ini loh yang harus dilakukan. Kalau misalnya biayanya terlalu tinggi, ini jangan terlalu tinggi dong, tolong dikurangi supaya bebannya berkurang kan gitu kan. Jadi dari awal si anggota itu sudah bisa memberikan masukan-masukan tanpa harus datang ke koperasi. Jadi intinya sambil tiduran di rumah, sambil nonton TV, malahan bisa mengakses gitu. Dari kamar mandi juga dia bisa mengakses gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini hanya pada waktu itu kalau saya berpikir bukan hanya untuk itu gitu. Saya ingin sebuah koperasi ini diawasi oleh semua anggota. Semua anggota matanya semuanya menyorot ke koperasi. Setiap saat dia bisa lihat koperasinya seperti apa. Kalau kita tidak menggunakan aplikasi ini, melihat koperasi harus datang ke koperasi. Mudah-mudahan ini Pak Haji, saya potong dulu. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa cari jadwal khusus ya. Kita adakan sebuah program talkshow lagi tentang sistem informasi koperasi. Mudah-mudahan nih ke depannya para penggiat koperasi di Cimahi ini bisa nonton siaran kita nih ke depannya itu. Jadi bagaimana sih sebuah sistem koperasi yang memang sesuai dengan kemajuan zaman gitu ya. Jadi yang kita inginkan gitu nanti koperasi ini dia kan nggak bisa bergerak tanpa ada masukan. Nah, masukan yang paling utama itu harus berasal dari anggotanya sebagai owner. Ownernya anggota. Sebagai ownernya kan anggota. Kan gitu kan. Kalau dari luar kan jangan-jangan mau ngemosin koperasi ini. Kan gitu kan. Tapi kalau owner kan nggak mungkin. Akan ngembosin perusahaan dia sendiri kan gitu kan. Nah, ini sebenarnya penggerak utamanya. Kalau pengurus kan tinggal melaksanakan apa yang disarankan oleh anggota. Hanya selama ini saran-saran itu muncul hanya sewaktu rapat anggota di setahun sekali. Pada bulan kedua ketiga terjadi perubahan, harus menunggu lagi tahun depan. Kan? Nah ini ya betul Pak Haji. Jadi sahabat 5 waktu intinya dalam talk show
kali ini kita berbicara tentang koperasi secara umum. Ini mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan ada talk show lagi Pak Haji nih, insya Allah, kalau memang Pak Haji dengan Pak Ustadz berkenan nih, kita ada waktu, kedepannya kita akan berbicara tentang bagaimana mensinergikan koperasi dengan kemajuan zaman, begitu Pak Haji. Ya, sahabat Lima Waktu, demikian ya, bincang-bincang kami dengan para aktivis koperasi Cimahi dengan Dinas Diskopinda Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Pak Haji. Nah, nanti mah kita jadwal itu aja. Jadi ya tentang apa sistem informasi ini kebetulan ini lagi dibikin nih Pak Haji. Lagi nanti bisa deh kapan-kapan ke Diskopinda di komputer itu sudah ada. Update itu lengkap. Intinya juga kita lebih murah lah. Itu udah sampai itu belum sampai ke neraca ya? Apa belum? Nanti kan kita ambil studi perbandingan ya. Yang di Diskopinda seperti apa, saya nanti minta nomornya Pak Haji biar bisa konsultasi Ini generasi muda Pak Haji seperti apa. Karena gini Pak Haji, saya sendiri memang bukan sangat tertarik, memang aktivis koperasi saya ini. Dan memang terutama saya yang membawa koperasi sejahtera bersama dari Bogor itu ke sini. Saya bareng-bareng membesarkan. Nah, kemudian saya juga sendiri lagi sekarang kan sudah tidak aktif lagi nih di koperasi sejahtera bersama itu. Tapi rencananya nih Cimahi ini akan masuk lagi. Akan besar nih kantornya ini, dinas ini, karena kita akan bisa nanti bersinergi karena gini Pak Haji. Sebetulnya koperasi yang kayak KSB ini berbasis modern ini, ya terlepas dari Minplis ya, karena intinya beginilah, setiap sistem itu ada kekurangan, ada kelebihan. Apa tuh? Perbandingan harga. Lebih mahal lebih mahal dikit. Lebih mahal kan? Artinya dari segi marketing ini sudah tidak lagi. Karena mereka lebih mahal. Kenapa? Karena jaringannya terbatas. Makanya sekarang KSB itu tutup, kalau yang di SB Mart-nya tutup nih investasinya.